Heboh, Gus Kausar ditipu dan dimanfaatkan orang kepercayaannya selama bertahun-tahun lamanya. Allah sedang membuka mata umat manusia bahwa ulama bukanlah manusia yang pasti waskita. Sosoknya tidak bisa dijadikan dalil untuk klaim kebenaran nasab kaum Habib sebagai zuriat Rasulullah. Jenengan misalnya santri Mbah Bagawi, kira-kira Mbah Bagawi ini bagaimana? Ayo kuwi wae tiruan. Ojo melu sing liyane. Kemudian dia menggunakan momentum-momentum tertentu untuk membuat banyak orang itu merasa dirugikan atas nama saya, dan memang atas nama saya. Dan saya juga baru ngerti nek jenengku ternyata kena didol, dan ternyata sengedol bocahku dewi. Orang-orang ini orang-orang yang istimewa kepada para dzurriyyah. Kalau mereka merasa bahwa ditipu, mereka tidak mungkin menghadap seperti itu. Jagat media Nahdlatul Ulama baru-baru ini dihebohkan dengan klarifikasi dan permintaan maaf Gus Kausar yang ternyata selama ini ditipu dan dimanfaatkan oleh orang kepercayaannya, menjual nama Gus Kausar demi mengeruk keuntungan, yang mana hal tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan ia baru mengetahui setelah banyak orang yang komplain terhadap dirinya. Kasus ditipu dan dimanfaatkannya Gus Kausar oleh orang terdekat yang beritanya sudah merebak luas terutama di kalangan santri dan warga Nahdlatul Ulama, bisa jadi itu merupakan petunjuk dari Allah kepada umat Islam. Sebab di waktu yang bersamaan, umat Islam bangsa Indonesia sedang dihadapkan dua pilihan sulit antara harus bersikap taklid buta terhadap apapun pandangan sang kiainya, atau justru harus menerima data dan fakta, meskipun itu bertentangan dengan pandangan sang guru atau kiainya. Tidak bisa dipungkiri, selama ini santri dan warga NU memang memiliki dan mempertahankan satu faham yang bisa dikatakan agak berbahaya, yaitu memandang sang kiai adalah manusia suci yang pasti benar segala pandangannya, sehingga apapun yang dipandang benar oleh sang kiai tersebut, maka para santri dan pengikutnya akan menganggap hal tersebut adalah satu kebenaran mutlak yang tidak mungkin salah. Dalam segi adab, faham tersebut memang sangat baik dan mulia. Namun di sisi lain, faham tersebut sesungguhnya sangat berbahaya karena sangat rentan dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang busuk hati dan jiwanya. Contoh yang nyata adalah seperti dalam kasus polemik nasab kaum Habib yang tidak terbukti sebagai zuriat Rasulullah. Banyak baklawi ataupun kiai dari golongan Sukibin ketika mereka tak mampu menunjukkan bukti dan tidak bisa membantah dalil-dalil ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa nasab kaum Habib tidak bersambung kepada baginda Nabi kita, jurus andalan mereka adalah dengan mencatut nama para kiai atau ulama yang percaya bahwa dirinya adalah benar-benar zuriat Rasulullah. Seolah pandangan seorang kiai atau ulama tersebut tidak mungkin salah, meskipun pandangan kiai tersebut tanpa dilandasi dengan dalil apapun juga. Kita pasti sering mendengar ungkapan tersebut dari baklawi atau sukibin-sukibinnya, di mana mereka seringkali bernarasi bahwa Kiai Hasim, sang pendiri NU saja, tidak pernah meragukan nasab kaum Habib sebagai zuriat Rasulullah. Begitu pula dengan Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Maimun Zubair, dan sebagainya. Semuanya adalah para ulama yang terkenal alim alamah, dan mereka semua tidak ada yang meragukan kaum Habib sebagai keturunan Rasulullah. Sesungguhnya mereka faham betul bahwa para kiai terdahulu tidak pernah memverifikasi kebenaran nasab kaum Habib sebagai zuriat Rasulullah. Namun karena kebanyakan santri dan warga NU memiliki faham bahwa seorang kiai adalah manusia suci yang pasti benar segala pandangannya, maka mereka tidak peduli akan data dan fakta apapun yang menyelisihi pandangan sang kiainya, meskipun pandangan tersebut tanpa dalil apapun juga. Dan hampir semua Sukibin maupun kaum Baklawi sendiri pernah melontarkan hal yang demikian, mencatut nama para kiai atau ulama ketika mereka disuruh untuk membuktikan kebenaran nasabnya. Termasuk juga dengan Baklawi Dul Qadir Assegaf, ia juga melakukan hal yang sama, mencatut nama kiai yang percaya bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah, sehingga cukup itu saja yang menjadi pegangan umat manusia agar percaya bahwa dirinya
adalah benar-benar zuriat dari baginda Rasulullah. Kamu tahu saya berjumpa sama satu ulama besar juga, Mbah Sya'roni Ahmadi. Aku teko dan beliau dikasih kabar bahwa ada tamu Habib Syekh mau mampir. Di situ saya disambut sama beliau dengan sambutan yang tidak masuk akal saya. Itu pun masih nangis-nangis sama saya, Habib, mbok tulung mengkenek ten akhirat kula manggeret ten surga. Loh, kalau mereka merasa bahwa ditipu, mereka tidak mungkin menghadap seperti itu. Saya mikirnya gini, engko pas aku ndusel-ndusel nang Kanjeng Nabi gak kenal aku. Cuma aku yang duwe trik. Kalau memang saya dikipatkan sama Rasulullah nggak kenal saya, aku goleki wong iki. Gelem ra gelem tak peksa. Salahe dadi Habib. Itulah jurus andalan kaum Ba'lawi Yaman yang ketika golongan mereka tidak bisa membuktikan kebenaran nasabnya secara ilmiah, mereka akan memainkan psikologi umat manusia dengan mengatakan bahwa para ulama besar saja percaya kalau golongan mereka adalah zuriat Rasulullah. Bahkan para ulama tersebut sampai nangis-nangis minta kelak di akhirat diajak ke surga, saking percayanya bahwa dia adalah keturunan dari baginda Nabi kita. Ucapan seperti ini jelas akan berdampak kepada psikologi umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Sebab selama ini warga NU secara sadar atau tidak memang memiliki faham bahwa seorang kiai, apalagi kiai tersebut adalah orang yang selama ini menjadi panutannya, maka warga NU akan menganggap dia adalah manusia istimewa yang pasti benar segala pandangannya. Kita berani mengatakan bahwa yang terlintas dalam pikiran sebagian besar warga NU ketika memandang sang kiai yang menjadi panutannya adalah Allah tidak mungkin membiarkan begitu saja seorang kiai yang alim alamah menganggap benar sesuatu yang salah. Sehingga ketika sang kiai tersebut sudah terlanjur menganggap benar sesuatu yang salah, maka sudah pasti Allah akan segera menunjukkan kebenarannya. Dan karena pikiran semacam itulah, kebanyakan warga NU akan menganggap segala pandangan sang kiainya adalah sebuah kebenaran yang tidak mungkin salah. Warga NU memang diajarkan bahwa satu-satunya manusia yang maksum dijamin kebenarannya oleh Allah hanyalah baginda Rasulullah. Namun pada faktanya, kebanyakan warga NU memandang para kiai seperti itu juga, sehingga sosoknya bisa dengan serta-merta dijadikan dalil untuk suatu masalah. Termasuk jika sang kiai tersebut percaya bahwa kaum Ba'lawi Yaman adalah zuriat Rasulullah, maka para pengikutnya cukup berpegang dengan itu saja. Tidak perlu percaya dengan data dan fakta ilmiah yang jelas lebih bisa dijamin kebenarannya. Anwar Zahid adalah salah satu contoh kiai yang sangat percaya bahwa golongan Ba'lawi Yaman adalah keturunan baginda Nabi kita. Sampai-sampai ia mengatakan kelak di akhirat cukup mencari Ba'lawi Dzul Qadir saja agar bisa masuk surga. Padahal ia tidak pernah meneliti kebenaran nasab kaum Habib. Apakah mereka benar-benar zuriat baginda Rasulullah? Dan jika kita mau jujur dengan hati nurani kita, semua kiai terdahulu kita, cara berfikirnya pasti kurang lebih sama dengan Anwar Zahid. Tidak pernah meneliti kebenaran nasab kaum Habib dan cukup taklid dengan gurunya saja. Sebab memang faham seperti itulah yang diyakini oleh hampir semua warga Nahdlatul Ulama. Kasus ditipunya Gus Kausar oleh orang kepercayaannya, kita sangat meyakini bahwa hal tersebut adalah cara Allah untuk memberikan petunjuk kepada umatnya, bahwa sealim apapun seorang Gus atau Kiai, dia tetap hanyalah manusia biasa. Mereka bukan manusia yang pasti waskita, yang pasti mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya. Gus Kausar adalah putra kesayangan ulama sepuh karismatik Mbah Yai Nurul Huda. Dan jika seorang Kiai karismatik diyakini sudah pasti waskita, mengetahui dengan pasti segala suatu hal di sekelilingnya, tentu Gus Kausar tidak akan pernah mengalami kejadian ditipu dan dimanfaatkan oleh orang kepercayaannya selama bertahun-tahun lamanya.